Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 4 tentang getaran, gelombang, dan cahaya part 3. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sesuai dengan bunyi hukum pemantulan cahaya, yaitu A. Sinar datang garis normal dan garis pantul terletak pada satu bidang datar. Yang B. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Dan keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Bisa kita lihat, S merupakan jarak benda terhadap cermin dan S' adalah jarak benda terhadap bayangan. Dapat kita lihat pada cermin datar ialah jarak benda sama dengan jarak bayangan dan tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Ini ada istilah-istilah seperti O, F, dan M. Akan kita jelaskan seperti berikut. Pusat kelengkungan cermin atau M merupakan pusat bola yang diiris menjadi cermin. Vektor vertex atau O adalah merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Yang ketiga, titik api atau titik fokus F merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama atau setengah dari M. 4. Jari-jari kelengkungan cermin atau R. Jarak dari vertex O ke pusat kelengkungan cermin M, atau bisa juga disebut jari-jari kelengkungan cermin atau R itu jaraknya sama dengan pusat kelengkungan cermin M. Jadi R itu besarnya sama dengan M. Yang kelima, jarak fokus ialah jarak dari vertex ke titik api atau ke F. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, nanti akan dipantulkan melalui titik F atau titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikannya yang pertama tadi, ketika ada sinar datang melalui titik F, nanti akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Jika ada sinar datang melalui titik M, nanti akan dipantulkan melalui titik M kembali. Jadi sinar datang dan sinar pantulnya sama. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Terdapat 4 ruang pada cermin cekung sesuai dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama, ruang 1 ialah ruang antara cermin dan titik F. Kemudian ruang 2 ialah ruang di antara F dan M. Ruang 3, ruang di luar M. Dan ruang 4 ialah
ruang di belakang cermin. Nah, untuk menggambar bayangan, maka minimal kita harus menggambar 2 sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk penjelasannya seperti berikut. Benda berada pada ruang 1. Jadi jika ada benda di ruang 1, maka pembentukan bayangannya seperti berikut. Pertama, sinar datang sejajar, kemudian memantul melalui F, dan yang kedua, sinar datang melalui titik M. Nah, karena melalui titik M, pantulannya akan kembali ke titik M pula. Nah, di sini nanti kita melakukan perpanjangan sinar pantulnya. Yang pertama sini ya, perpanjangan, dan yang kedua sini perpanjangan. Nah, pada perpanjangan ini nanti akan ditemui titik potong. Nah, titik potongnya ini itulah terbentuknya bayangan. Nah, karena pada ruang 1 ini bayangannya di belakang cermin, maka bayangannya bersifat maya. Jadi semua bayangan yang terletak di belakang cermin itu maya. Kemudian ini tegak dan diperbesar. Jadi sifat bayangan pada benda di ruang 1 ialah maya, tegak, diperbesar. Benda berada di ruang 2. Nah, di ruang 2 ya. Pertama, sinar datang sejajar, kemudian memantul melalui titik F. Yang kedua, sinar datang melalui titik F dan memantul sejajar. Nah, pada perpotongannya ini terbentuklah bayangan. Karena bayangannya terletak di depan cermin, maka sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Benda di ruang 3 seperti ini. Pertama, sinar datang sejajar, kemudian memantul melalui titik F, dan sinar datang melalui titik F dan sinar pantulnya sejajar dengan sumbu utama. Nah, pada perpotongannya ini terbentuk bayangan. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Benda berada di titik fokus atau titik F ya. Pertama, sinar datang sejajar, memantul melalui titik F, dan kedua, sinar datang melalui titik M. Nah, di sini nanti dilakukan perpanjangan titik pantulnya. Nah, karena pembentukan bayangannya di belakang cermin, maka sifatnya maya, tegak, dan diperbesar pada ruang tak terhingga. Karena tak terhingga ini bayangannya itu di belakang cermin tapi jauh ya, jadi kita tulis tak terhingga. Yang kelima, benda berada pada titik pusat kelengkungan cermin atau titik M. Di sini ya. Pertama, sinar datang sejajar dipantulkan melalui titik F, dan yang kedua, sinar datang melalui titik F dipantulkan melalui sinar datang melalui titik F dan dipantulkan sejajar. Nah, perpotongannya atau terbentuk bayangannya ternyata sama di titik M atau titik bendanya, sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Persamaan cermin cekung. Rumus untuk rumus cermin dan lensa ini nanti ada 2 jenis rumus, yaitu yang pertama 1/F sama dengan 1/S plus 1/S strip, dan M sama dengan H strip per H atau S strip per S, dimana F itu jarak fokus, satuannya cm, S itu jarak benda ke cermin, satuannya cm, S strip jarak bayangan ke cermin, satuannya cm, H adalah tinggi benda, satuannya cm, dan H strip adalah tinggi bayangan, satuannya cm. Untuk M itu adalah perbesaran bayangan. H plus atau S plus jika positif itu menyatakan bayangan adalah tegak dan maya.
Dan ketika H-strip atau S-strip negatif, menyatakan bayangannya adalah terbalik dan nyata. Oke, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukanlah sifat bayangan yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan sifat bayangan, maka kita harus menggambar pembentukan bayangan tersebut. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. H itu 1 cm, F 2 cm, M itu sama dengan 2 kali F, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 cm, dan S sama dengan 4 cm. Setelah kita mengetahui semuanya, langkah selanjutnya ialah kita menggambar pembentukan bayangannya. Nah, karena jarak bendanya 4 cm dan kebetulan sama dengan jarak M, berarti benda ini terletak di titik M. Kita gambar pembentukan bayangannya. Pertama, sinar datang sejajar dipantulkan melalui titik fokus, dan yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar. Nah, perpotongannya atau pembentukan bayangannya ternyata juga sama terletak di titik fokus, sehingga sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Soal nomor 2, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin adalah 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, pertama kita tulis yang diketahui dulu. H sama dengan 6 cm, R atau jari-jari itu 30 cm. Nah, F atau titik fokusnya ialah setengah dari R. Nah, setengah kali 30 sama dengan 15 cm, dan S sama dengan 20 cm. Nah, yang perlu kita ingat, R atau jari-jari itu nilainya sama dengan M, jadi R itu sama dengan M. Yang ditanya S-strip, M, H-strip, dan sifat bayangan. Jawab, kita mencari dulu jarak bayangannya. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. 1 per 15 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S strip. Nah, pindah ruas jadi dikurangi. 1 per 15 dikurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S strip. Nah, karena di sini penyebutnya beda, maka ini tidak bisa langsung dihitung ya. Pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya menjadi 60. 1 per S strip sama dengan 4 min 3 per 60. 1 per S strip sama dengan 1 per 60, maka S strip sama dengan 60 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 60 cm. Kemudian untuk mencari perbesaran bayangan, M sama dengan S strip per S. Maka M sama dengan 60 per 20, maka diperoleh M atau perbesaran bayangannya sebesar 3 kali. Yang kedua, tinggi bayangan. Rumusnya masih sama, yaitu M sama dengan H strip per H. 3 karena diperoleh M-nya itu 3, kita pindah ke sini. 3 sama dengan H strip per 6. H strip sama dengan 3 kali 6, maka diperoleh tinggi bayangannya adalah 18 cm. Nah, terakhir untuk mengetahui sifat bayangan, alangkah lebih baiknya kita menggambar pembentukan bayangannya terlebih dahulu.
Nah, tadi kita sudah memperoleh jarak fokusnya itu adalah 15 cm, jarak bendanya itu 20 cm, dan M-nya 30 cm. Oke, nanti kalian pertama-tama tulis pembentukan bayangannya dulu ya. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik F. Yang kedua, sinar datang melalui titik F dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, bayangan akan terbentuk pada perpotongan sinar pantulnya. Nah, ini bayangannya ya. Dari gambar ini dapat dibuat kesimpulan ialah sifat bayangannya. Karena bayangannya terletak di depan cermin, maka nyata, terbalik, dan diperbesar. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.